Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu semua kelas 12 SOS. Kembali lagi kita dalam mata pelajaran geografi dengan materi baru, yaitu pertumbuhan wilayah. Sebelum kita masuk ke materi inti, ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kita, yaitu diharapkan siswa mampu menganalisis pembangunan wilayah di setiap daerah berdasarkan teori pusat pertumbuhan. Sebelum kita memasuki materi inti, apakah kamu tahu Pulau Bali? Ya, Pulau Bali adalah suatu wilayah yang memiliki potensi utama wisata alam dan sosial budaya. Pulau Bali dapat berpotensi untuk menjadi pusat pertumbuhan dengan cara memacu perkembangan sektor lainnya seperti sektor industri, transportasi, perdagangan, dan perhotelan. Di antara itu diharapkan dengan memacu pertumbuhan tersebut berkembang wilayah-wilayah di daerah sekitarnya seperti di NTT, NTB, dan yang wilayah dekat lainnya. Apa itu pusat pertumbuhan? Pusat pertumbuhan adalah suatu wilayah atau kawasan yang berkembang pesat dan mampu mempengaruhi wilayah di sekitarnya. Adapun teori-teori pusat perkembangan yaitu sebagai berikut: teori polarisasi ekonomi, pusat sentral, dan kutub pertumbuhan. Di antara ketiga teori ini, kita akan membahas dua teori terlebih dahulu. Teori yang pertama itu adalah teori polarisasi ekonomi. Teori ini dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Menurut pendapatnya, setiap daerah memiliki pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik masuknya tenaga kerja, modal, dan barang dagangan. Teori ini dapat menyebabkan pusat pertumbuhan, namun menyebabkan spread effect dan box-wise effect. Apa itu spread effect? Spread effect yaitu dampak yang menguntungkan. Dampak ini berupa seperti investasi yang meningkat, kesempatan kerja semakin terbuka, pemasaran barang lebih luas, pendapatan penduduk meningkat. Hal ini dikarenakan penduduk dari luar daerah masuk dan menjadikan pemasukan bagi wilayah tersebut. Kemudian itu box-wise effect yang berdampak negatif. Dampak yang ditimbulkan seperti kesenjangan pembangunan. Pemerintah biasanya akan memperhatikan dan lebih mengutamakan pembangunan yang berada di pusat daripada di wilayah yang tertinggal. Kemudian meningkatnya kriminalitas, penurunan daya dukung lingkungan akibat terlalu fokusnya mengadakan pembangunan dan lupa bagaimana cara merawat lingkungan yang masih ada. Terjadi kemacetan lalu lintas akibat banyaknya pemasok dari warga luar daerah. Selanjutnya ada teori tempat sentral. Teori ini dikemukakan oleh Walter Christaller dan diperkuat oleh pendapat August Loss. Menurut August Loss, cara terbaik untuk menyediakan pelayanan berdasarkan aspek keruangan adalah membentuk heksagonal seperti gambar yang tertera. Konsep dari teori tempat sentral ini ada dua. Yang pertama, population threshold, di mana jumlah minimum penduduk yang diperlukan untuk kesinambungan unit pelayanan. Artinya di mana ini jumlah yang paling sedikit dibutuhkan masyarakat setempat untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Kemudian range yaitu jangkauan jarak maksimum yang harus ditempuh penduduk untuk mendapatkan barang dan atau jasa yang dibutuhkan dari tempat sentral. Artinya ini adalah jarak yang paling jauh yang dibutuhkan atau yang ditempuh oleh masyarakat. Kemudian ada 3 azas tempat sentral menurut Walter Christaller. Yang pertama itu adalah K sama dengan 3, di mana daerah ini dikelilingi oleh 6 wilayah yang terletak dan membentuk sebuah bangunan heksagonal.
Sepertiga dari luas setiap wilayah yang 6 ini tadi itu masuk ke dalam heksagonal, sedangkan sisanya keluar. Makanya dari rumus dikatakan 6 dibagi sepertiga ditambah 1. Sepertiga itu adalah setiap wilayah itu dibagi sepertiga dan 1 itu konstanta. Dan 6 dibagi 3 sama dengan 2 ditambah 1 dan hasilnya 3. Kemudian itu yang kedua adalah K sama dengan 4, di mana daerah ini dikelilingi oleh 6 wilayah pusat yang terletak di sudut juga dan membangun heksagonal. Kemudian wilayah tersebut dibagi menjadi 2 atau setengah, dan dari rumus kita bisa lihat 6 dibagi setengah ditambah 1. 6 dibagi setengah itu 3 dan dijumlahkan dengan angka konstanta 1. Hasilnya adalah 4. Kemudian untuk K7, daerah pusat dikelilingi oleh 7 wilayah pusat yang terletak di dalam pusat bangunan heksagonal. Sehingga 6 wilayah itu dikatakan 1. 6 dikali 1 dari rumus itu 6 dan dijumlahkan dengan angka 1 dari angka konstanta hingga hasilnya sama dengan 7. Artinya satu wilayah lebih besar masuk ke heksagonal. Kemudian yang terakhir adalah teori kutub pertumbuhan. Teori ini dikemukakan oleh Perox pada tahun 1949. Kutub pertumbuhan merupakan pusat pelayanan yang dimiliki suatu tempat dengan kekuatan sentripetal, ditandai dengan munculnya industri skala besar yang mendominasi industri lain, sehingga wilayah sekitarnya ikut berkembang. Kemudian Friedman berpendapat bahwa kutub pertumbuhan itu memiliki 4 tahap. Yang pertama, tahap praindustri, dicirikan dengan belum adanya interaksi antar daerah. Yang kedua, tahap industrial, di mana adanya interaksi antar daerah, perkembangan ekonomi, dan masuknya pengaruh teknologi. Untuk yang ketiga, tahap transisi yang ditandai dengan perkembangannya di daerah ini, di daerah inti ini, interaksi antar wilayah makin intensif dan teknologi pun semakin berkembang. Yang keempat, itu tahap praindustri, di mana kemampuan setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan makin meningkat, interaksi antar wilayah pun meluas, dan kesenjangan ekonomi antar daerah pun berkurang. Jadi ini adalah kuncinya teknologi yang makin berkembang dan mereka pun semakin terbuka dengan dunia luar, sehingga untuk perubahan pun semakin pesat. Adapun di Indonesia itu dibagi beberapa kota besar, seperti kita lihat pada peta ada wilayah A, B, C, dan D. Untuk wilayah A itu berpusat di Medan, untuk yang B itu berpusat di Jakarta, dan untuk yang C itu berpusat di Surabaya, dan yang di D ada di Makassar. Keempat ini pun terbagi-bagi, yang di A ada 2 pusatnya, seperti di Medan dan di Pekanbaru, yang di B ada di Palembang, Jakarta, dan Pontianak, yang di C ada di Surabaya, Balikpapan, dan Samarinda, yang di D ada di Makassar, Manado, dan di Sorong. Nah, wilayah ini terbagi karena memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, ini ada tabel yang lengkap yang bisa dilihat secara seksama setelah melihat peta yang tadi. Itu ada golongannya. 4 golongan besar ini terbagi menjadi 10 golongan besar. 10 golongan ini pun berbeda-beda. Untuk golongan 1 dan 2 yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, itu masuk ke golongan A yang di pusatnya berada di Medan. Kemudian untuk kawasan 3, 4, dan 5 seperti Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kalimantan Barat itu masuk ke golongan B, di mana pusatnya ada di Jakarta.
Kemudian untuk kawasan 6 dan 7 yang meliputi Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara itu yang berpusat di Surabaya. Untuk golongan 8, 9, dan 10 itu masuk ke golongan D, di mana wilayahnya yang termasuk ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua yang berpusat di Makassar. Kemudian itu ada KEK yang biasa disebut dengan kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi dengan manfaat perekonomian tertentu. Artinya, setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda dan itu dikembangkan. Tujuan utamanya merupakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing bangsa. Ada 15 KEK di seluruh Indonesia, di antaranya 11 sudah beroperasi, sedangkan 4-nya masih dalam proses pembangunan. Yang pertama itu ada KEK Seimangke yang meliputi wilayah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 hingga Februari 2012 yang mulai beroperasi pada Januari 2015. Kegiatan utamanya itu ada industri pengolahan kelapa sawit, industri pengolahan karet, pariwisata, dan logistik. Berikutnya itu ada KEK Tanjung Lesung yang meliputi wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 hingga Februari 2012 yang beroperasi mulai Februari 2015 dengan kegiatan utamanya pariwisata. Kemudian yang berikutnya ada KEK Palu yang meliputi wilayah Kota Palu di Sulawesi Tengah. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 hingga Mei 2014 yang mulai beroperasi pada September 2017 dengan kegiatan utama industri pengolahan nikel dan biji besi, industri pengolahan kakao, industri rumput laut, industri pengolahan rotan, dan logistik. Berikutnya itu ada KEK Mandalika yang meliputi wilayah Kabupaten Lombok Tengah di Nusa Tenggara Barat. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 hingga Juni 2017 yang mulai beroperasi pada Oktober 2017 dengan kegiatan utamanya pariwisata. Kemudian ada KEK Galang Batang yang meliputi wilayah Kabupaten Bintan di Kepulauan Riau. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017 hingga Oktober 2017 yang mulai beroperasi pada Desember 2018. Kegiatan utama ini industri pengolahan bauksit dan logistik. Berikutnya itu ada KEK Arun Lok Sumawe, meliputi wilayah Aceh Utara dan Lok Sumawe yang ada di Aceh. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 hingga Februari 2017 yang mulai beroperasi pada Desember 2018. Kegiatan utamanya itu ada industri energi, industri petrokimia, industri pengolahan kelapa sawit, industri pengolahan kayu, dan logistik. Kemudian berikutnya ada KEK Tanjung Kelayang yang meliputi wilayah Kabupaten Belitung yang berada di Bangka Belitung. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 hingga Maret 2016 yang mulai beroperasi pada Maret 2019 dengan kegiatan utama pariwisata. Berikutnya itu ada KEK Bitung, di mana wilayahnya meliputi Kota Belitung berada di Sulawesi Utara. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 hingga Mei 2014 yang mulai beroperasi pada April 2019. Kegiatan utamanya itu ada industri pengolahan kelapa, industri pengolahan perikanan, industri farmasi, dan logistik. Berikutnya itu ada KEK Morotai. KEK Morotai meliputi wilayah Kabupaten Pulau Morotai yang berada di Maluku Utara.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 hingga Juni 2014 yang mulai beroperasi pada April 2019 dengan kegiatan utama itu industri pengolahan perikanan, pariwisata, dan logistik. Berikutnya itu ada KEK Maloi Batuta Trans Kalimantan atau yang disingkat biasanya MBTK, meliputi wilayah Kabupaten Kutai Timur yang ada di Kalimantan Timur. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 hingga Oktober 2014 yang mulai beroperasi pada April 2019 dengan kegiatan utama industri pengolahan kelapa sawit, industri pengolahan kayu, industri energi, dan logistik. Berikutnya itu ada KEK Sorong yang meliputi wilayah Sorong di Papua Barat. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 hingga Agustus 2016. Kegiatan utamanya ada industri pengolahan nikel, industri pengolahan kelapa sawit, industri hasil hutan dan perkebunan sagu, serta logistik. Berikutnya itu ada KEK yang masih dalam tahap pembangunan. Di antaranya adalah KEK Tanjung Api-Api yang meliputi wilayah Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 hingga Juni 2014 dengan kegiatan utama industri pengelolaan kelapa sawit, industri pengolahan karet, industri petrokimia, dan logistik. Kemudian ada KEK Singhasari, di mana wilayahnya itu ada Kabupaten Malang di Jawa Timur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 hingga September 2019. Kegiatan utamanya ada pariwisata dan pengembangan teknologi. Berikutnya itu ada Kendal, yaitu KEK Kendal meliputi wilayah Kabupaten Kendal di Jawa Tengah. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2019 hingga Desember 2019. Kegiatan utamanya ada tekstil dan busana, furnitur, makanan dan minuman, otomotif, elektronik, dan logistik. Berikutnya itu ada KEK Likupang yang meliputi wilayah Kabupaten Minahasa Utara yang berada di Sulawesi Utara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019 hingga Desember 2019 dengan kegiatan utamanya yaitu pariwisata. Kemudian ada faktor penentu pusat pertumbuhan. Ada 4 faktor. Yang pertama itu ada SDA, sumber daya alam, di mana sumber daya alam ini bisa sebagai penunjang kehidupan manusia, sebagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri dan modal pembangunan pusat pertumbuhan. Untuk SDM ini meliputi berbagai sektor pembangunan yang berkaitan atau terpengaruh kepada manusia, baik itu seperti pengelolaan bahan baku, perdagangan, dan distribusi hasil dari produksi yang melibatkan sumber daya manusia. Kemudian kondisi topografi yang menyediakan aksesibilitas jaringan transportasi yang baik hingga melancarkan atau memudahkan bagaimana pengantaran distribusi barang dan jasa. Kemudian adanya fasilitas penunjang seperti adanya jaringan telekomunikasi, jalanan yang bagus, jaringan listrik, pelabuhan maupun bandara yang dapat memperlancar kegiatan industri pengiriman distribusi barang dan jasa. Kemudian yang terakhir ada pengaruh pusat pertumbuhan. Yang pertama adalah pemusatan SDM seperti adanya berbagai aktivitas, perdagangan, pendidikan, industri, dan jasa yang membuat perhatian orang hingga datang dan menetap di suatu wilayah, sehingga suatu wilayah tersebut meningkatnya manusia atau sumber daya manusia yang berkualitas karena tertarik dan adanya daya tarik membuat mereka tetap tinggal di wilayah tersebut. Untuk perkembangan ekonomi itu adalah terus meningkatnya seiring perkembangan wilayah, banyak kesempatan kerja, dan mudahnya arus barang itu memicu perkembangan usaha di sekitar pusat pertumbuhan. Contohnya itu seperti kawasan industri yang memicu tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi. Ada warung, pasar, toko, penginapan. Jika pengunjung tetap banyak, itu akan tetap meningkat
Kemudian perubahan sosial budaya itu akibat karena pendatang itu membawa budayanya sendiri dan berada dan menetap di wilayah atau tempat yang memiliki budaya juga. Bahkan bisa saja budaya itu hilang atau bahkan berbaur hingga menjadi budaya baru. Itulah yang terjadi. Baiklah, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan masuk ke materi perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Jangan lupa dibaca. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.